Saya ingin menjadi guru karena saya pengen masuk surga. Sebenarnya jadi guru justru menghalangi kita untuk masuk surga. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya namanya Tiara dari SMK Al-Muhajirin Bekasi dan kebetulan maaf saya itu bukan guru tapi cuma asisten guru di sana. Saya beberapa mengajukan pertanyaan yang saya sering lihat di dunia nyata dan untuk mungkin untuk Kementerian Pendidikan juga terhadap banyak pikiran yang keluh kesah yang saya pikirkan selama ini terkait beberapa poin. Pertama, untuk kurikulum merdeka ini apakah KKM itu masih relevan ya? Karena gini, selama saya kerja di dunia pendidikan itu saya suka ngeliat sih, kadang ada anak tuh, ya nilai saya segini kecil, nggak apa-apa ya, ntar kita juga lulus gitulah. Mau nilai kecil atau gede ya, kita mah pasti bakal lulus lah gitu. Nah, apakah KKM itu masih relevan? Karena gini, kadang ada anak yang benar-benar berusaha belajar mati-matian, kok KKM saya sama kayak dia, padahal dia itu orangnya malas-malesan. Kenapa KKM saya begini? Kenapa harus 75 KKM? Kenapa nggak kembali kayak mungkin ya yang pernah saya dengar, kalau kurikulum zaman dulu itu nggak ada KKM seperti itu, jadi nilai yang benar-benar murni hasil kemampuan anak tersebut, kenapa itu nggak ada sekarang gitu? Mungkin ya itu, jadi keluh kesahnya seperti itu untuk Ibu Kementerian terutama. Terus yang kedua, terkait masalah ABM dan ANBK, saya juga sebagai tim teknisnya juga di sekolah, beberapa tahun selama dari tahun 2020 sampai sekarang, selama melaksanakan ANBK dan ABM, saya ngelihat itu kok soalnya sama ya dari tahun-tahun dulu sama. Dan yang saya mengejutkannya lagi, kenapa setiap tahun di hari-hari pelaksanaan awal itu tuh selalu server down. Ini kan aneh. Oke, kalau mungkin tahun pertama ya nggak masalah, atau tahun kedua, tapi ketiga, keempat, kenapa kok sama dengan aplikasi yang emang diedit sih, tapi hasilnya itu sama aja kayak tahun-tahun kemarin. Jadi anak-anak selalu server down, dan kemarin pas pelaksanaan anak-anak jadinya ya bingung ngapain di dalam laboratorium, mereka diam karena itu terjadi server down yang lama. Jadi anak-anak kerjaan soal keluar lagi, padahal untuk pengecekan internet aman-aman saja di sekolah. Dan itu pun bukan saya doang, tapi mungkin beberapa sekolah yang lain juga mengalami hal yang sama, server down. Dan itu fungsi tujuan utamanya dari ANBK dan ABM itu apa? Karena dari soal yang saya lihat sih itu, kenapa kayak ada matematika yang rumit gitu, bingung, trigonometri dan segala macam ada, dan ya segala macam. Kalau emang untuk pengembangan minat dan minat bakat anak dan ANBK itu sendiri, esensialnya kenapa kayak pelajaran sekolah biasa gitu. Terus yang ketiga, kenapa untuk kurikulum merdeka ini mungkin ya saya untuk memberikan izin untuk memberikan tambahan pelajaran. Mungkin kalau untuk anak-anak Indonesia mungkin maaf ya, kalau untuk sekolahnya kadang kalau disuruh ke depan itu nah itu boleh nggak mata pelajaran public speaking dan kebersihan lingkungan itu jadi mata pelajaran wajib di seluruh sekolah. Karena yang saya lihat itu rakyat Indonesia itu SDM-nya buang sampah masih enteng, buang aja gitu, nggak ngeliat itu yang kolam ikan dibuang sampahnya. Jadi apalagi yang bakar-bakar sampah itu kan ganggu banget ya. Jadi mungkin bisakah ada public speaking dan kebersihan lingkungan, karena majunya suatu negara itu juga dilihat dari SDM-nya manusia. Dia tuh kalau dia suka buang sampah sembarangan, gimana dia mau maju cara berpikirnya gitu. Kayak Singapura contohnya. Terus yang keempat ya, yang satu lagi, ada 4 poin Pak. Terus yang keempat, saya suka sering dengar berita sih, katanya yang masalah dana pendidikan tuh dikorupsi sama sekolah. Mungkin ada, tapi nggak tahu, saya pernah dengar aja gitu. Nah, untuk Ibu Kementerian sendiri itu, kementerian tersendiri itu gimana? Menurut pendapat Ibu, dan beberapa mungkin yang jadi rahasia umum ya, ada praktik KKN itu di sekolah gitu. Menurut Ibu gimana? Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada 4 poin. Saya jadi ingat waktu yang Pak Guru bahas, ada orang ngomong dunia makin panas ya,
tapi sambil bakar sampah. Gitu. Ya. Makin panas dunia, kumaha ya, tapi bakar sampah gitu. Nah, itu mungkin satu hal yang relevan ya. Nah, bagaimana Bu Kurmer? KKM relevankah kalau KKM itu? Sedangkan mungkin apa yang sudah dilalui sama anak-anak itu sudah merupakan sebuah proses pembelajaran. Kalau evaluasi kan mungkin melihat itu observation itu kan jadi poin yang paling besar ketika mereka memberikan penilaian, mungkin ya idealnya. Apakah KKM itu masih relevan? Gimana Bu? Ya, kalau ditanya soal KKM sebenarnya tadi saya lupa dari tahun berapa, tapi kalau tidak salah dari tahun 2020 itu memang tidak ada lagi KKM Bapak Ibu ya. Jadi memang sudah maksudnya adalah berarti dinas gitu ya, tidak boleh nih ada himbauan atau instruksi ke sekolah, ini nanti anak-anak harus segini batas nilainya ya gitu, atau juga sekolah-sekolah tadi ya yang nanti anak-anak harus nilainya segini. Yang bisa dilakukan adalah sekolah itu menetapkan apa tandanya gitu ya, tandanya anak ini dia misalnya bisa naik kelas. Nah, itu dilihat dari misalnya kemampuan dia dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kan kalau dalam berbagai mata pelajaran nih ya, ada tujuan-tujuan pembelajaran gitu yang untuk melihat kompetensinya. Nah, itu anak-anak guru yang membuat gitu ya. Apa sih kriterianya anak ini sudah bisa gitu ya. Jadi dari situ yang dilihat. Jadi kalau mau dibilang KKM itu, kalau masih ada istilah KKM, gurunya sebenarnya yang membuat, tapi bukan dalam bentuk angka, dan dia juga nggak jadi sesuatu yang bikin high risk gitu ya. Jadi anak nggak bisa naik kelas atau bagaimana, tapi perlu dijelaskan maksudnya kompetensi minimal itu dalam hal apa. Jadi dalam narasi dia sudah bisa ini belum sesuai kompetensi minimalnya karena ini gitu. Jadi jelas tidak hanya dalam berupa angka, tapi kalau secara resminya tidak ada lagi KKM ya. Artinya berarti lebih deskriptif. Betul. Jadi ini minimum ketercapaian minimumnya disampaikan melalui deskriptif. Betul. Lalu apakah memungkinkan sistem rapot di pendidikan di Indonesia itu bahasa lebih deskripsi? Bukan hanya pencapaian skor lagi, tapi memang sudah menunjukkan bahwa anak ini mampu menunjukkan ini, lalu mungkin ada satu indikator, tapi bukan nilai. Apakah mungkin Bu? Kalau rapor tadi ya, kembali juga salah satu hal yang bisa menjadi wewenang sekolah. Kalau tadi sekolah rasa kami nilai 789 itu tidak ada relevan lagi, kami pakai deskripsi semua, silakan, karena dikembalikan ke sekolah. Tapi kalau misalnya mau pakai misalnya e-rapornya dari kementerian, kan ada buat nih contoh e-raport yang tapi tadi ya itu jadi pilihan mau diikuti atau tidak. Nah, itu ada memang masih ada angkanya, tapi itu dia harus jelas angkanya ini mendeskripsikan apa. Kalau anak dapat 7 gitu ya di matematika, itu tandanya dia apa ya, bisa apa, yang perlu ditingkatkan itu apa gitu. Jadi jelas untuk nanti tahu nih untuk berikutnya yang perlu dikuatkan dari anak itu ini. Jadi ya rapor itu sebagai refleksi pembelajaran, bukan hanya sebagai data. Pembelajaran ya, betul. Ya, berarti semua dibalikin lagi ke sekolah, ke satuan pendidikannya. Tapi dinas ada acuan seperti ini, tapi itu merupakan sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan. Betul, ya itu untuk aplikasi e-rapornya gitu ya, kalau mau digunakan. Lalu gitu sih, Pak. Sorry, maaf Pak kalau misalnya agak melebar sedikit. Kalau misalnya nanti satu institusi misalnya deskriptif banyak, lalu apakah raport itu misalnya anak itu taruhlah misalnya dari sekolah swasta melanjutkan ke negeri yang apakah rapot itu masih bisa diterima atau mungkin ada regulasi baru terkait dengan perpindahan dari misalnya dari swasta ke negeri? Ya, bisa diterima sih, Pak. Bisa diterima, Bu? Iya, dalam bentuk bagaimanapun. Tapi tadi kalau misalnya perlu informasi lebih gitu ya, sekolah yang barunya ya silakan kontak dengan ini. Tapi kalau untuk yang misalnya dari kurikulum lain ke kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka yang belum pakai kurikulum merdeka,
SMK itu kita sudah buat peraturannya, bisa silakan pindah, tidak ada permasalahan gitu dari segi rapornya. Oke, jadi dari segi raport mau bagaimanapun bentuknya itu bisa digunakan maupun di swasta kembali atau misalnya di negeri kembali gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian ANBK atau ABM soalnya kok sama, kemudian sering server down. Mungkin ini lebih kepada hal teknis kali ya, yang mungkin secara technically gitu mungkin Ibu mungkin bukan ranahnya Ibu ya untuk menjawab itu ya, mungkin atau mungkin ada sedikit tanggapan Bu? Iya, jadi ya tadi benar sih Kak Ari mau ini aja, kalau mungkin saya tidak bisa menjawab semua hal terkait kebijakan Kemendikbud gitu ya Bapak Ibu, kalau mau bertanya tentang kurikulum dan pembelajaran itu insya Allah bisa saya jawab gitu ya. Kalau tadi terkait untuk asesmen kompetensi minimum gitu ya, itu memang ada unitnya tersendiri gitu ya, yang namanya pusat asesmen pendidikan gitu. Nah itu mereka juga punya website, kalau Bapak Ibu punya keluhan gitu, ini kan aja, aduh ini servernya down atau gimana kok soalnya begini, karena tadi kita maksudnya dari AKM itu tadi untuk tahu gitu ya, bagaimana kemampuan berpikir kritisnya anak-anak tadi ya, di luar dari harus bukan yang tadi content based, tapi dari kompetensi, kemampuan logikanya bagaimana, kemampuan literasinya bagaimana. Tapi kalau tadi Bapak Ibu menilai ini soalnya kok juga sama-sama harus hafal konten gitu ya, nah itu silakan bisa dilaporkan gitu. Untuk server down itu juga saya tadi termasuk yang dilaporkan saja ya ke pusat asesmen pendidikan ya. Anything ya, mungkin yang menjawab juga pertanyaan yang keempat, poin yang keempat, kalau misalnya ada praktek-praktek itulah ya yang tadi mungkin Pak Kang Husen mengalami itu kan, akhirnya dengan Pak Husen sendiri ini, dengan apa yang dialami Pak Husen, akhirnya dia berani speak up, dan nggak apa-apa speak up aja, yang penting kita berbicara sesuatu yang benar gitu ya, jangan takut berbicara sesuatu yang benar ya, benar ya Pak Kang Husen ya. Soalnya gini guru saya tuh pernah bilang gini, suatu yang nggak benar tuh terjadi bukan karena semakin banyaknya orang yang nggak benar, tapi saat orang baik nggak berani ngomong. Oke. Saat orang baik tidak berani bertindak, tidak berani bicara. Oke. Lalu ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Kurmer, itu bisa nggak sih ada pelajaran public speaking gitu ya, atau mungkin pelajaran tentang lingkungan hidup. Nah, berbicara saya mau mungkin bisa sekaligus menghimbau nih Bapak Ibu semua terkait dengan lingkungan hidup. Di sekolah kami di NASA School kita punya namanya program Eco Curriculum. Eco Curriculum ini adalah kita mengajak semua anak, untuk bukan semua anak, semua elemen yang ada di sekolah, termasuk Bapak Ibu semua yang ada di sini semua sebagai komunitas yang ada di sekolah saat ini, kita mau mengajak untuk berempati terhadap lingkungan. Salah satu caranya adalah kita punya program pemilahan sampah. So, kalau Bapak Ibu yang sekarang masih ada yang di bawah tempat duduknya ada sampahnya, nanti ketika buang sampah tidak bisa lagi buang sampahnya di satu tempat, harus dipisahkan. Kalau misalnya ada sampah kertas, itu akan ada nanti di tong sampah berwarna biru. Lalu misalnya ada sisa makanan, nanti akan dibuang di tong sampah warna hijau gitu ya. Kuning nanti ada tempat sampah untuk plastik, dan merah itu tempat sampah yang memang tidak bisa didaur ulang atau kategorinya sudah kotor sama sekali, itu dibuang di tempat sampah merah. Nah, Eco Curriculum itu kita buat supaya anak-anak bisa punya empati, dan akhirnya di ujungnya punya kebiasaan baik, sehingga nanti ketika mereka lulus, mereka di luar lingkungannya, mereka punya kebiasaan yang bisa punya dampak buat lingkungannya. Salah satunya kita punya program Meatless Monday. Hari Senin kita nggak makan daging sama sekali gitu, karena kita tahu carbon footprintnya ketika makan daging itu seberapa besar yang kita keluarkan. Gas metana untuk yang sama dengan efek rumah kaca yang dihasilkan oleh daging itu seberapa besar. Nah, kita berusaha mengedukasi anak-anak supaya kita bisa punya kebiasaan baik untuk lingkungan hidup. Mungkin bisa diterapkan di beberapa di sekolah gitu ya. Nah, untuk public speaking sendiri mungkin ada tambahan ya, pembelajaran. Kalau untuk itu kan berarti kita berbicara kompetensi ya, Ibu gitu. Jadi bisa pertama,
kalau secara kompetensi yang ada nih tertulis itu ada di capaian pembelajaran gitu ya, terutama di bahasa Indonesia gitu, itu memang di situ kan kita fungsinya untuk belajar bahasa, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lainnya itu adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, termasuk di sana kan kemampuan untuk mempresentasikan, menyampaikan gitu ya. Nah, itu jadi sesuatu yang diasah kalau misalnya secara resminya kemampuan kompetensinya itu ada di bahasa gitu ya biasanya. Tapi juga Bapak Ibu juga bisa misalnya tadi ya dari hasil asesmen awal anak-anak saya nih banyak nih yang boro-boro ya bernalar kritis, mereka menyampaikan pemikirannya aja nih masih malu-malu gitu ya. Saya mau asah di sana, buatlah di strategi pembelajaran gitu ya yang tadi kira-kira bisa menyediakan kesempatan anak-anak gitu ya untuk banyak-banyak menyampaikan pendapatnya. Lalu makanya juga adanya proyek muatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Di situ adalah untuk kesempatan anak nih menunjukkan bisa mengasah kemampuan inquiry-nya, kemampuan berpikir ilmiahnya di sana. Dan untuk yang khusus lingkungan hidup, di situ kan ada tema gaya hidup berkelanjutan gitu ya, di mana di sini kita gimana caranya gitu ya membangun perilaku berkesadaran agar tadi ya gitu kita bisa hidup dengan baik di lingkungan tuh yang bisa terus anak cucu kita tuh juga bisa mengalami gitu ya. Di situ soal kesadaran lingkungannya ada di salah satu tema proyek tersebut gitu. Jadi mungkin itu salah satunya. Siap. Nah, saya jadi ingat tadi Pak Guru pernah berbicara di awal, kompetensi saya itu adalah di komunikasi. Jadi jangan disuruh menari. Jadi kalau kita masih suruh untuk menyanyi, masih setuju ya? Boleh ya lihat Pak Guru menyanyi ya? Setuju nggak? Karena menyanyi adalah salah satu bentuk komunikasi juga, bukan? Nah, bentuk komunikasi juga menyanyi. Oke, nah mungkin kita mungkin udah pada nggak sabar ya untuk berpesta pada hari ini. Jadi apa yang kita simpulkan bahwa semua yang obrolan kita ini semuanya balik lagi ke sosok seorang guru. Bagaimana guru bisa memetakan anak-anaknya, bagaimana guru juga bisa melihat kompetensi yang ada di anaknya sehingga anak itu bisa mempunyai motivasi belajar, sehingga anak itu juga bisa terinspirasi dan bisa nantinya akhirnya bisa berdampak kepada masa depannya kelak. Relevansi di sini bukan hanya sebatas relevansi yang apa yang terjadi saat ini, tapi juga bagaimana di lingkungan mereka, di lingkungan sekolah itu juga merupakan sebuah relevansi yang harus dibangun kesadarannya untuk bisa dijalankan dalam sebuah proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, untuk itu saya mengajak Pak Guru untuk membuka pesta ini yang akan sebentar lagi kita sama-sama berangkat Bapak Ibu menuju ke Sushi Garden untuk kita pesta bareng-bareng. Pestanya ngapain? Di situ nanti akan ada door prize Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang mengikuti acara ini sampai selesai akan mendapatkan e-certificate ya. Jadi nanti akan ada form feedback yang harus Bapak Ibu isi. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan dikirimkan e-sertifikatnya. Tapi Bapak Ibu kita mengharapkan feedback dari Bapak Ibu semua, gitu ya. So, Bapak Guru, bagaimana? Saya minta kesediaannya untuk membuka pesta kita pada hari ini karena dari tadi belum dibuka-buka ya. Saya ngomong 5 menit lah ya sebelum akhirnya kita buka. Tapi waktu tadi Ibu yang barusan pink berkata soal KKM, dan kemudian saya ingat pada guru yang sebelumnya berbicara bahwa saya ingin menjadi guru karena saya pengen masuk surga. Sebenarnya jadi guru justru menghalangi kita untuk masuk surga. Waktu bikin KKM aja, nyusun KKN aja kita udah bohong. Ada intake lah, ada daya dukung lah, ada kesulitan. Kita ngarang di situ semuanya bikin KKM tuh. Kita bikin administrasi panjang-panjang, udah ngarang, udah bohong, nggak diperiksa juga sama kepala sekolah. Kemudian kita ngajar capek-capek. Kemudian kalau siswanya berprestasi dan keren dan bagus, gurunya tetap nggak dikenal. Kita kenal Jokowi, kita nggak tahu siapa gurunya. Kita kenal SBY jadi presiden, kita nggak tahu siapa gurunya. Jadi sehebat apapun murid, gurunya ya biasa aja tetap jadi guru. Udah mah kita susah masuk surga, harus banyak bohong, dimarahin kepala sekolah. Dan kemudian nanti kalau prestasi siswa-siswa kita melejit, kita biasa-biasa aja. Jadi guru tuh susah. Makanya daripada kita bersusah-susah, mendingan
izinkan sekarang kita buka pesta ini dengan sebuah kesadaran bahwa kitalah yang akan menentukan nasib masa depan bangsa di tahun 2045. Ayo kita menjadi guru-guru terbaik di dunia. Ayo kita berpesta. Yeay, terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua. Buat Pak Guru, buat Mas Husein dan Bu Rizky. Terima kasih atas waktunya. Dan saya akan mengundang Bapak Ibu semua untuk menuju ke Sushi Garden. Sudah ada panitia yang akan standby. Kita mulai dari barisan pertama dan barisan kedua dulu untuk segera berangkat. Jangan lupa sampahnya ya Bu, diambil, dibawa.